Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harum Putri Agustina. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh bagaimana memberikan media pembelajaran untuk anak usia dini terkait materi individu dan masyarakat. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kami mempresentasikan terkait materi individu dan masyarakat. Individu sendiri adalah subjek yang memiliki keinginan, memiliki pengetahuan, memiliki kebebasan untuk melaju dan memilih jalannya sendiri. Lalu masyarakat sendiri berarti kesatuan manusia yang mana mereka hidup di wilayah dan menjalin interaksi satu dengan yang lainnya, lalu menimbulkan adanya adat atau norma baik secara tertulis atau tidak tertulis yang nantinya menimbulkan sebuah kebudayaan. Nah, materi ini akan kita ajarkan kepada anak. Di sini saya mengambil tema peran individu dalam masyarakat menggunakan media pembelajaran seperti ini. Ini adalah permainan yang kami buat dan kami rancang dari kelompok kami. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan atau mencontohkan bagaimana cara memainkannya untuk anak usia dini. Baik, yang pertama itu perlu disiapkan benang wol atau butuhnya benang wol karena dia lebih tebal dan lebih terlihat ketimbang benang jahit. Lalu diikat ke lidi seperti ini. Selanjutnya anak dibebaskan untuk memilih yang mana yang akan dia lalui menggunakan tali ini. Di bawah ini adalah contoh individunya. Lalu di sini adalah peran dari masyarakat. Jadi di sini kami mengambil tema ini karena anak atau individu diperbolehkan memilih yang mana peran masyarakat yang akan dia pilih. Nah, seperti ini saya contohkan. Nah, pertama kita masukkan dulu ke dalam sini. Seperti ini. Nah, ini jalurnya dibuat berbeda-beda sebetulnya biar anak bebas memilih mau menggunakan atau mau memilih jalur yang mana. Nah, lalu dimasukkan lagi ke lubang yang lainnya. Nah, seperti ini. Lalu masukkan lagi seperti ini, masukkan lagi seperti ini sampai akhirnya di garis finish seperti ini. Nah, permainan ini terlihat mudah ya, tapi kami memang sengaja membuatnya sedemikian mudah dan terlihat lebih simpel karena ini memang diberikan untuk anak usia dini yang belum terlalu terampil, tapi semoga bisa membantu mereka mengembangkan beberapa aspek. Oke, tadi itu sudah dijelaskan bagaimana cara memainkannya. Sekarang saya akan menjelaskan aspek apa saja yang dikembangkan melalui permainan atau media pembelajaran ini. Yang pertama itu ada aspek kognitif, di mana permainan ini dapat mengasah daya pikir anak, bagaimana anak bisa memilih dan berpikir mau melewati jalur yang mana, lalu dan mampu membuat anak berpikir atau memecahkan masalah jalur mana yang benar. Lalu selanjutnya ada juga aspek emosional, sosial emosional. Jelas sekali di sini terlihat bahwa permainan ini butuh kesabaran dan ketelitian. Nah, ini yang akan membantu anak dalam emosinya gitu, bisa sabar, bisa teliti seperti itu. Lalu ada juga aspek motorik, karena anak akan memegang tali, memasukkan tali, ini akan membantu anak dalam aspek perkembangan aspek motoriknya. Lalu ada juga aspek seni rupa seni, karena di sini bisa juga dengan mengenal warna. Ini bisa diganti dengan beragam warna ya, tidak harus warna merah atau warna biru, bisa warna-warni sekalian mengenalkan anak dengan beragam macam warna. Seperti itu.
Nah, yang terakhir saya akan menyimpulkan atau menjelaskan media pembelajaran ini berkaitan dengan apa dan bagaimana bisa nyambung atau cocok dengan materi yang kami jelaskan sebelumnya. Oke, melalui media ini telah dijelaskan di atas bahwa kita atau pendidik bertujuan untuk mengajarkan peran dan kedudukan individu dalam masyarakat. Kedudukan perannya dan individunya di dalam masyarakat. Kemudian seperti terlihat ya pada gambar atau permainan ini, stiker di bawah ini adalah individu. Kemudian para individu ini menempuh atau memilih jalan kedudukan status sesuai keinginannya, sesuai keinginan mereka. Dari pemberian individu lain, dari individu lain ini individu juga, tapi jalan ini adalah perannya gitu. Jalan ini adalah jalan untuk mereka memilihnya gitu. Dan setelah mereka memilih kedudukan dari individu, maka itu akan menjadi peran dalam masyarakat. Ketika mereka sudah selesai memilih, maka ini akan menjadi peran di masyarakat seperti itu. Seperti contohnya, misal individu ini memilih polisi. Nah, masyarakat lalu setelah memilih, mereka akan mengatur lalu lintas dan menjaga keamanan lingkungan. Nah, itu juga menjadi peran untuk masyarakat gitu, membantu masyarakat. Lalu ada juga contohnya, misalnya individu ini memilih menjadi dokter. Nah, perannya adalah dokter mampu mengobati penyakit yang diderita oleh masyarakat. Seperti itu. Jadi mereka semua ini memiliki peran masing-masing sesuai apa yang mereka pilih dan apa yang mereka tempuh. Begitu juga yang lainnya, seperti itu. Oke, saya cukupkan penjelasan untuk materi terkait individu dan masyarakat yang diberikan untuk anak usia dini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan membahas tentang cara menyikapi perbedaan karakteristik. Kira-kira apa saja sih perbedaan karakteristik? Ada perbedaan jenis kelamin, perbedaan suku, perbedaan fisik, dan perbedaan agama. Manusia adalah makhluk sosial. Apa sih makhluk sosial itu? Makhluk sosial adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Sejak lahir, kita sudah membutuhkan seorang ibu untuk merawat kita, membutuhkan ayah untuk membimbing serta mengajarkan kita banyak hal. Saat dewasa, kita membutuhkan seorang teman untuk bermain, membutuhkan seorang guru untuk mengajarkan kita di sekolah. Jadi, pada intinya, di dalam hidup kita membutuhkan orang lain. Jelas ya anak-anak, kita adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, kita dihadapkan banyak orang yang berbeda karakteristiknya. Sikap yang harus kita lakukan untuk orang yang berbeda karakteristik, pertama, harus saling menghormati, saling menghargai, dan menumbuhkan sikap toleransi. Kegiatan yang dapat dilakukan bersama teman di sekolah yang berbeda karakteristiknya, contohnya seperti melakukan piket di kelas, membersihkan sekolah, dan melakukan tugas kelompok. Sekarang, apa saja sih manfaat dari bersatunya keberagaman di sekolah? Jika kita bersatu dalam keberagaman di sekolah, hidup kita akan menjadi tentram dan nyaman. Hidup akan menjadi rukun, tidak adanya perselisihan, dan belajar pun akan menjadi lebih tenang. Ingat ya, jaga persatuan dengan orang yang berbeda karakteristiknya. Hargai mereka, cintai mereka, dan sayangilah mereka. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah Sabrina. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan atau memberikan salah satu contoh media pembelajaran yang dimana diharapkan melalui media ini anak-anak mampu memahami konsep individu dan masyarakat itu sendiri. Di sini terdapat media yang seperti ini. Nah, langsung saja saya akan menunjukkan bagaimana cara memainkan media ini sendiri. Di sini saya sudah menyediakan spidol berwarna merah. Kemudian anak-anak dapat menggambar atau membuat garis di sini mengikuti alurnya, ya. Seperti ini. Kemudian ke atas sini, lalu sampai ke sini. Nah, jika sudah membuat seperti ini, orang atau stiker yang ada pada spidol ini dapat ditempelkan pada kardus seperti ini. Nah, di mana kita dapat melakukannya ini dengan yang lainnya seperti ini. Saya mengambil warna biru. Kemudian kita dapat mengikuti alur yang di sini. Sama seperti yang di atas warna merah sebelumnya. Ya, sampai sini. Kemudian kita tempelkan kembali stiker ini. Seperti ini, ya. Nah, ya. Kurang lebih seperti ini dan seterusnya sampai terakhir sini, ya. Nah, melalui media pembelajaran ini diharapkan anak-anak mampu memahami apa yang dimaksud dengan individu dan masyarakat itu sendiri. Seperti individu di sini, stiker yang tadi merupakan satu kesatuan antara jiwa dan raga yang tidak dapat dipisahkan. Sedangkan masyarakat merupakan sekumpulan dari individu yang dimana mereka tinggal bersama-sama dalam kurun waktu yang cukup lama di suatu wilayah tertentu dan mereka menciptakan suatu kebudayaan. Dengan begitu, anak-anak akan mudah atau lebih mudah memahami antara konsep individu dan masyarakat. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.